Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Di video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembagian biasa. Maksudnya pembagian biasa di sini yaitu pembagian antara satu suku dengan satu suku. Contoh, misal yang pertama di sini 2x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 2. Nah, cara untuk membagi dalam bentuk aljabar ini, kita bagikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Di sini 2x pangkat 5 dibagi x pangkat 2, berarti kita bagi 2-nya, koefisien dari x pangkat 5 dibagi dengan 1, koefisien dari x pangkat 2. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kemudian untuk variabelnya, karena di sini pembagian, kita kurangkan pangkatnya. Yang depan dikurang yang belakang. Di sini yang depan pangkatnya 5. Yang belakang pangkatnya 2. Berarti kita kurangkan pangkatnya 5 dikurang 2. Jadi hasilnya x pangkat 3. Sehingga diperoleh 2x pangkat 5 dibagi x pangkat 2 itu sama dengan 2x pangkat 3. Contoh yang kedua di sini 8y pangkat 2 dibagi 2y pangkat negatif 3. Sama seperti contoh yang pertama, kita bagikan koefisien dengan koefisien. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian untuk variabelnya kita kurangkan pangkatnya. Di sini 2, sedangkan yang belakang negatif 3. Berarti 2 dikurangi dengan negatif 3. 2 dikurang negatif 3 hasilnya sama dengan 5. Berarti 8y pangkat 2 dibagi 2y pangkat negatif 3 itu sama dengan 4y pangkat 5. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan pembagiannya dalam bentuk pecahan? Ini sama saja, prosesnya sama, kita bagikan koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Kita bagikan 15 dengan 3. Kemudian x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 2, dan y pangkat 3 dibagi dengan y. Di sini nggak ada pangkatnya, berarti pangkatnya sama dengan 1. Baru kita sederhanakan, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Karena pembagian, 6 dikurang 2. Berarti hasilnya nanti 4. Kemudian yang 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi, hasil dari 15x pangkat 6 y pangkat 3 dibagi dengan 3x pangkat 2y itu sama dengan 5x pangkat 4 y pangkat 2. Contoh selanjutnya, di sini ada 12x pangkat 5 y pangkat 2 dibagi dengan 18x pangkat 3 y pangkat 6. Kalau misalkan di sini pembagian yang nggak bisa dibagi, berarti kita cukup sederhanakan. Sederhanakan sama seperti menyederhanakan pecahan biasa. 12 dengan 18 kita cari FPB-nya yaitu 6, nanti kita bagi sama-sama dengan 6. 12-nya dibagi 6, 18-nya juga dibagi 6. Sedangkan untuk variabelnya kita bagi seperti biasa. Kita kurangkan dari atas ke bawah. Nah, perhatikan di sini, yang atas untuk variabel y, karena pangkat variabel y-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan pangkat variabel y bagian bawah, maka nanti kita bisa menggunakan dua cara di sini. Kita boleh menuliskannya dalam bentuk negatif ataupun dalam bentuk positif. Nah, di sini 12 dengan 18 tidak bisa dibagi, kita sederhanakan, maka akan menjadi 2/3. Sedangkan untuk x-nya, kita kurangkan 5 dikurang 3, hasilnya x pangkat 2. Nah, untuk y di sini, kalau kita mau ubah y-nya dalam bentuk positif, berarti kita kurangkan yang besar dikurang yang kecil. Karena di sini yang besarnya di bawah, berarti nanti kita taruhnya juga di bawah, y pangkat 4. 6 dikurang 2, hasilnya positif 4. Sedangkan kalau kita mau mulainya dari atas, karena di sini yang atas lebih kecil pangkatnya, berarti 2 dikurang 6. Maka ini juga bisa ditulis dalam bentuk 2/3, x-nya pangkat 2, y-nya pangkat negatif 4. Ini kalau kalian mau bikin dalam bentuk pangkat negatif. Kalau mau bikin dalam bentuk pangkat positif, berarti kalian liatin pangkat yang lebih besar, apakah dia ada di atas atau ada di bawah. Kalau dia ada di atas, hasilnya kita taruh di atas. Kalau pangkat yang lebih besar ada di bawah, kita taruh hasilnya di bawah. Tapi kalau kalian mau menghitung dari atas semua, berarti nanti kemungkinan ada pangkat negatifnya.
Oke, selanjutnya di sini pembagian pecahan. Sama seperti pembagian pecahan biasa, untuk mengerjakan pembagian pecahan aljabar, kita harus mengubah ke dalam bentuk perkalian terlebih dahulu dengan cara membalik pecahan yang belakang. Contoh, misalkan di sini 3A pangkat 2 dibagi 2B pangkat 3 dibagi dengan 6A per 4B. Untuk memudahkannya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, namun pecahan yang bagian belakangnya kita balik. Maka akan menjadi 3A pangkat 2 per 2B pangkat 3. Ini menjadi perkalian, sedangkan pecahan yang belakangnya kita tukar. Kita balik. Baru kita kalikan. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 4 hasilnya 12. A pangkat 2 dikali B jadinya A pangkat 2B. Tetap soalnya beda variabel. Kemudian yang bawah 2 kali 6 hasilnya 12. B pangkat 3 kali A. A kali B pangkat 3. Ini boleh ditukar ya, boleh B pangkat 3A atau AB pangkat 3, hasilnya sama. Nah, 12-nya bisa kita sederhanakan, 12 dibagi 12 hasilnya 1, tidak perlu kita tulis. Kemudian, variabel A dengan variabel A kita kurangkan, soalnya di sini pembagian, karena di sini nggak ada pangkatnya, di sini pangkatnya 1, 2 dikurang 1, hasilnya 1, berarti A pangkat 1. Kemudian B dibagi dengan B pangkat 3. Di sini B-nya juga nggak ada pangkat, di sini pangkat 1. Kalau kita mau mulai dengan pangkat yang lebih besar, karena di sini yang lebih besarnya di bawah, maka nanti ditaruhnya juga di bawah. Jadinya 3 kurang 1 hasilnya B pangkat 2. Atau kalau kalian mau mulainya dari atas, maka di sini akan menjadi A pangkat 1. Untuk B-nya 1 dikurang 3. B pangkat negatif 2. Ini kalau mau bikin dalam bentuk negatif. Selanjutnya contoh yang kedua di sini 6A pangkat 2B per 4XY pangkat 2 dibagi dengan 2XY pangkat 2 per 10AB. Kita ubah dalam bentuk perkalian dulu. Kita balik yang belakangnya, baru kita kalikan. 6 dikali 10 hasilnya 60. A pangkat 2 dikali A, di sini nggak ada pangkatnya berarti 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian B kali B, di sini 1, di sini juga 1, 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian untuk yang bawah, 4 kali 2 hasilnya 8, X kali X hasilnya X pangkat 2, Y pangkat 2 kali Y pangkat 2 hasilnya Y pangkat 4. Baru kita sederhanakan lagi. 60 dibagi 8 kita sederhanakan menjadi 15 per 2. Kemudian di sini variabelnya beda semua. Yang atas A sama B, yang bawah X sama Y. Karena di sini variabelnya nggak ada yang sama, berarti nggak bisa kita sederhanakan. Jadi, ini udah merupakan hasil akhir. Jadi, hasil akhir dari 6A pangkat 2B per 4XY pangkat 2 dibagi dengan 2XY pangkat 2 per 10AB itu sama dengan 15A pangkat 3B pangkat 2 per 2X pangkat 2 Y pangkat 4. Itu cara membagi bentuk aljabar dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, pembagian yang ketiga yaitu pembagian bersusun. Pembagian bersusun di sini caranya sama dengan pembagian bersusun yang biasa. Kalau dulu kalian pernah belajar cara pembagian bersusun, di sini caranya hampir sama. Cuma bedanya di sini kita menggunakan suku yang paling depan. Oke, biar lebih jelasnya di sini saya kasih contoh. Yang pertama, X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 6 dibagi dengan X dikurang 1. Yang X kuadrat tambah 5X dikurang 6, kita taruh di dalam kurung, sedangkan X dikurang 1-nya ini sebagai pembaginya. Nah, cara membaginya, kita lihat suku yang paling depan. Yang di dalam kurung di sini kita lihat suku yang paling depan, yaitu X pangkat 2. Yang perlu diperhatikan di sini, kita bagikan suku yang depan dengan suku pembagi yang depan juga. Jadi kita abaikan suku yang belakang terlebih dahulu. Kita perhatikan suku yang depan, X kuadrat dibagi dengan X, maka hasilnya sama dengan X. Di sini 1 dibagi 1 hasilnya 1, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kita tidak perlu tulis satunya. Nah, langkah selanjutnya, kita kalikan X dengan X dikurang 1. Kalian masih ingat cara mengalikannya? Kalau ada X dikali X dikurang 1, berarti kita kalikan yang X dikali X terlebih dahulu. X dikali X hasilnya X kuadrat, kemudian
X dikali negatif 1 hasilnya negatif X. Setelah kita bagi suku depan dengan suku depan, hasilnya kita kalikan dengan pembaginya. Maka di sini diperoleh X kuadrat dikurang X. Langkah selanjutnya sama, seperti pembagian bersusun biasa, kita kurangkan. Ya, di sini kita kurangkan X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Kemudian di sini positif 5X dikurang negatif X. Positif 5 dikurang negatif X, berarti di sini dijumlahkan. 5X ditambah X. 5X ditambah X, hasilnya 6X. Kemudian kita turunkan negatif 6-nya ke bawah. Nah, langkah selanjutnya sama seperti langkah pertama tadi, kita bagi suku depan dengan suku depan. 6X dibagi X. 6X dibagi X, maka hasilnya positif 6. Baru kita kalikan positif 6 dengan X dikurang 1. 6 dikali X hasilnya 6X, 6 dikali negatif 1 hasilnya negatif 6. Baru kita kurangkan lagi, maka nilainya akan sama dengan 0. Karena di sini sisanya sama dengan 0, berarti kita peroleh hasil pembagian antara X kuadrat tambah 5X dikurang 6 dibagi dengan X dikurang 1, itu sama dengan X ditambah 6. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 4X kuadrat dikurang 9 dibagi dengan 2X ditambah 3. Caranya sama seperti contoh yang pertama, akan tetapi di sini perhatikan dalam bentuk 4X kuadrat dikurang 9. Kalau kalian perhatikan di sini di contoh yang pertama, di sini pangkatnya urut. Di sini X pangkat 2, kemudian X pangkat 1, kemudian di sini tidak ada variabel X-nya. Sedangkan di sini dari X pangkat 2 langsung ke tidak ada variabel. Nah, untuk memudahkannya, kita tambahkan variabel X-nya dengan koefisien 0. Jadi di sini ini tidak mengubah apapun, soalnya kalau misalkan 0 dikali X, itu tetap sama dengan 0. Nilainya akan sama, 4X kuadrat dikurang 9. Oke, kita bagi di sini dengan 2X tambah 3. Lihat suku yang pertama, 4X pangkat 2 dibagi dengan 2X. 4 dibagi 2 hasilnya 2, X pangkat 2 dibagi X hasilnya X. Berarti 4X pangkat 2 dibagi 2X sama dengan 2X. Kita kalikan 2X dengan 2X hasilnya 4X pangkat 2. 2X dikali 3 hasilnya positif 6. Baru kita kurangkan lagi. 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat habis. 0 dikurang 6 hasilnya negatif 6X. Kemudian kita turunkan negatif 9-nya. Di sini kita bagi lagi. Negatif 6X dibagi dengan 2X. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. X dibagi X hasilnya 1. Tidak perlu kita tulis. Kemudian kita kalikan negatif 3 dengan 2X hasilnya negatif 6X. Negatif 3 dikali 3 hasilnya negatif 9. Kita kurangkan lagi. Di sini sisanya sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasil pembagian dari 4X pangkat 2 dikurang 9 dibagi dengan 2X tambah 3, itu hasilnya sama dengan 2X dikurang 3. Itu kalau misalkan hasil pembagiannya habis, tidak ada sisa. Nah, bagaimana nanti kalau ada sisa? Tulis aja sisanya, nggak usah bingung. Contohnya misalkan di sini. 6X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 9 dibagi dengan 3X ditambah 2. Nah, kalau misalkan di sini ada sisanya, berarti nanti pembagiannya tidak habis. Jadi, 6X kuadrat dikurang 8X ditambah 9 dibagi dengan 3X ditambah 2, itu sama dengan 2X dikurang 4 dengan sisanya 17. Jadi ada sisanya. Bukan hanya 2X dikurang 4 saja, tetapi 2X dikurang 4, sisanya 17. Selanjutnya, contoh yang keempat, di sini negatif 3X pangkat 2 dikurang 5X tambah 2 dibagi dengan X dikurang 2. Oke, kita langsung letakkan dalam bentuk pembagian bersusun. Negatif 3X pangkat 2 dibagi X hasilnya negatif 3X. Kemudian kita kalikan negatif 3X dikali X hasilnya negatif 3X pangkat 2. Negatif 3X dikali negatif 2, di sini negatif kali negatif hasilnya positif 6X. Baru kita kurangkan lagi. Negatif 3 dikurang negatif 3 hasilnya 0. Negatif 5X dikurang 6X hasilnya negatif 11X. Baru kita turunkan lagi positif 2-nya. Selanjutnya,
Lihat suku yang depan lagi, negatif 11x dibagi dengan X. Negatif 11 dibagi 1, hasilnya sama dengan negatif 11. Kita kalikan negatif 11 kali X. Hasilnya negatif 11x. Negatif 11 dikali negatif 2, hasilnya positif 22. Baru kita kurangkan lagi. Negatif 11 dikurang negatif 11 habis. 2 dikurang 22, hasilnya negatif 20. Di sini masih ada sisa lagi. Jadi, hasil pembagian dari negatif 3x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 2 dibagi dengan x dikurang 2, itu sama dengan negatif 3x dikurang 11 dengan sisa negatif 20. Itu cara pembagian bentuk aljabar menggunakan cara bersusun. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian bentuk aljabar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.